Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Kita masih ditemani oleh Mbak Gita, ahli gizi kita. Wah. Iya. Dan kita masuk ke segmen ketiga. Kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta di streaming Sultan TV. Dan terima kasih pemirsa sudah ikut bergabung ya untuk bertanya. Cukup antusias nih Mbak Gita. Mungkin pertanyaan pertama nih ada yang tanya soal stunting ini sangat berkaitan dengan faktor ekonomi dan kemiskinan. Nah, silakan Mbak Gita. Di sini saya mau sedikit jelasin ya Mbak ya. Kalau faktor ekonomi itu sebenarnya faktor yang mempengaruhi dia dari SDM-nya. Apakah dia sudah mampu menghasilkan atau dia tidak mampu menghasilkan. Artinya kalau misalkan dilihat lagi, kalau ekonomi itu berarti dia statusnya sebagai apa gitu. Misalnya pendidikannya SD, SMP gitu. Karena kan kalau misalkan dia produktif nih, artinya bisa bekerja, harusnya ekonomi terbantu. Tapi untuk anak-anak stunting ini emang agak khusus ya orang tuanya. Kadang-kadang kita walaupun udah intervensi ke orang tuanya, tetap jadi orang tua itu punya pemahamannya masing-masing. Menurut dia itu anak saya udah nggak masalah dari segi penampakannya gitu. Misalkan anak saya nggak harus dibawa ke rumah sakit gitu tuh, anak saya tuh masih bisa kok hidup gitu tuh. Jadi sudah sebatas itu aja mungkin karena dia sudah kadang-kadang kan masyarakat yang awam itu dia mikirnya oh anak ini udah hidup aja udah bersyukur gitu tuh. Padahal kan dari situ kan kita kan harus tanggung jawab sebagai orang tua dari segi ekonomi gitu untuk memenuhi asupan makannya. Kalau misalkan dia tidak terpenuhi asupan makan, berarti kan harusnya peran orang tua nih untuk mencari, artinya mencari dalam hal apa gitu, dalam hal dia dana gitu untuk sehari-hari kehidupannya. Tapi ini sangat berkaitan. Kenapa? Karena anak yang stunting, anak yang gizi buruk, dia itu biasanya ada masalah dengan biaya. Biaya untuk apa? Biaya untuk pemenuhan makan, terus biaya untuk sehari-hari, untuk listrik, untuk minum, itu kan lumayan ya biayanya. Apalagi kalau untuk anak gizi buruk sama balita gitu. Jadi dia sebenarnya kalau misalkan orang tuanya lebih aware gitu, lebih tahu nih anak saya itu kan kebutuhannya kurang nih, otomatis ini sebenarnya anaknya prioritas kita. Artinya kalau misalkan punya anak yang lebih dari 5, lebih dari program pemerintah kan. Jadi kalau dengan anak yang banyak kita harus lebih tahu nih pemenuhan asupan makan tuh lebih baik seperti apa gitu. Dari pembagian makannya aja udah khusus gitu untuk anak ini gitu. Karena kan emang dia butuh perhatian gitu. Jadi sebisa mungkin sebagai orang tua kita harusnya melakukan hal yang memang kita harus berikan kepada anak gitu. Jadi tetap dari berkaitan gitu dari segi ekonomi gitu. Baik, ini ada kaitannya juga dengan seperti apa kesiapan kondisi dari seorang mungkin pasangan suami istri atau mungkin juga yang nantinya akan baru saja mau menikah. Ini juga finansialnya harus diperhatikan begitu ya Mbak Gita ya, kurang lebih ya, agar kemudian tadi anak-anak yang dilahirkannya tadi ini tetap sehat. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Mbak Gita. Ada yang tanya apakah stunting ini sama dengan gizi buruk? Ya, penampakannya. Jadi untuk yang stunting dengan gizi buruk itu jelas beda ya. Karena kalau stunting itu kita lihat dari TB/U, kalau gizi buruk dari berat badan per tinggi badan. Dari statusnya itu kalau gizi buruk itu kurang dari -3 standar deviasi. Kalau untuk stunting itu kurang dari -2 standar deviasi. Jadi dari kategorinya itu berbeda, dari penampakannya juga pasti akan beda. Kalau kita melihat anak yang stunting itu biasanya anak yang kerdil, tapi ucok baba itu belum tentu stunting gitu ya. Jadi kayak misalkan masalah kerdil itu dia nggak cuman dilihat dari penampakan, oh dia pendek berarti dia ada masalah gizi gitu. Padahal kan kita harus melalui banyak artinya banyak pemeriksaan gitu. Jadi bukan cuman dia gagal tumbuh kembang, tapi dia dilihat dari pemeriksaan fisiknya, terus dari pemeriksaan kesehatannya, dia masuknya dengan penyakit atau tidak. Karena kan kalau dengan penyakit penyerta itu udah pasti anak gizi buruk dengan stunting gitu. Ada dua, jadi bisa jadi satu atau bisa jadi pisah gitu tuh. Jadi belum tentu anak yang gizi buruk itu stunting dan belum tentu anak yang stunting itu gizi buruk gitu. Karena kan berbeda indikator ya. Indikatornya udah beda, pasti penampakannya juga akan beda. Kalau gizi buruk itu biasanya ditandai dia ada odem. Dia ada biasanya odem itu kayak penumpukan cairan di perut atau enggak di kaki gitu tuh. Biasanya itu odem.
Terus kita lihat nih ada anak yang gizi buruk itu ada dengan pertama nih dari penampakan muka, biasanya ada yang beda gitu, ada yang mukanya seperti orang tua gitu padahal umurnya masih muda gitu. Jadi untuk yang gizi buruk sebenarnya lebih kelihatan secara fisik gitu. Kalau untuk yang stunting ada yang emang kelihatan fisiknya bagus tapi karena tinggi badannya nggak sesuai, itu bisa dikategorikan pendek gitu, ada resiko ke stunting gitu. Jadi memang harus banyak pemeriksaan yang dilakukan. Jadi bukan hanya anak itu pendek dikategorikan stunting, tapi harus ada diagnosa dari dokter dan ada pemeriksaan lanjut dari dokter anak, spesialis anak gitu. Oke, ada pemeriksaan lebih lanjut lagi dari spesialis anak. Tidak hanya satu indikator tinggi badan saja, tapi tadi juga ada mulai dari asupan gizinya juga ini harus dilihat seperti apa, begitu ya kurang lebih Mbak Gita. Oke, Mbak Gita, ini ada pertanyaan menarik. Apakah katanya autis adalah efek dari stunting ataukah hal yang berbeda? Silakan Mbak. Ya. Kalau autis itu sebenarnya kita kan itu gangguan dari sejak dia lahir. Artinya ada sel-sel yang bermasalah tuh dari dia saat dia mengandung. Jadi sebenarnya kalau autism itu kita lihat dari pertama kita lihatnya dari penampakan muka itu pasti beda. Terus itu kan gangguannya itu ya gangguan sel saraf motorik. Artinya kan kalau autis itu dari sensorik, dari otak gitu tuh. Sistem saraf pusatnya itu berbeda dari anak biasanya. Nah, untuk anak yang dengan kategori autis itu sebenarnya ada, soalnya kan kasusnya ada yang autis gitu ya di puskesmas saya gitu ya. Jadi anak ini sebenarnya sehat penampakan gizinya gitu, tidak ada stunting, tidak ada gizi buruk, tapi dia memang pada dasarnya ada gangguan dari sejak lahir gitu. Paling kita ajukan ke poli tumbuh kembang gitu, apakah masih bisa diperbaiki. Tapi kan kalau untuk autis itu kan karena udah menetap ya permanen, jadi untuk intervensi spesifiknya paling kita asupannya dipantau aja gitu. Jadi dari asupan makannya tercukupi gitu. Terus kalau misalkan masalah gizinya oke gitu, berarti kan anak ini sebenarnya tinggal ibunya gimana, harus sabar gitu, karena kan anak ini kan anak yang spesial gitu kan. Biasanya kita spesial karena kan perlu perhatian yang khusus gitu, beda dari anak yang lain. Nah, kalau yang stunting ini dengan yang autis itu jelas beda, tapi ada juga yang autis yang stunting gitu. Jadi sebenarnya kita lihat dari ini aja, dari kasusnya gitu di masyarakat banyaknya apa gitu. Oke, ini kaitannya juga dengan nanti pola asuh dan juga perhatian orang tua ya terhadap anaknya. Ketika mungkin melihat anaknya agak berbeda nih, harus gercep kalau kata kita ya, langsung memeriksakan anaknya kepada rumah sakit atau kemudian puskesmas dan juga posyandu ya Mbak Gita ya. Mbak Gita, terima kasih banyak sudah bersama Sultan TV di pagi hari ini. Wah, luar biasa sekali. Semoga ini kita semakin teredukasi, semakin aware para orang tua atau juga calon para orang tua, ya bisa mengecek kesehatannya, kesehatan ibunya, kesehatan anaknya. Ini juga perlu juga dukungan dari pasangannya ya Mbak Gita untuk mungkin sesekali menemani istrinya ya datang ke posyandu dan juga puskesmas, karena ini juga sangat sebuah dukungan yang moral ya. Ini sangat penting juga. Mbak Gita, silakan untuk closing statementnya di pagi hari ini, silakan. Terima kasih saya udah diundang di sini gitu. Kedepannya kita harus banyak lebih baca literasi ya. Jadi nggak mungkin kita tahu pembelajaran kalau kita nggak banyak baca gitu. Jadi pesannya buat ibu-ibu gitu, buat anak-anak di luar sana, kita sedini mungkin kita lebih baik kita periksakan anak tumbuh kembangnya sudah baik atau belum, daripada nanti anak kita sudah tidak bisa dibantu lagi gitu. Artinya sudah telat gitu tuh untuk diperiksakan gitu. Lebih baik kita periksa aja ke poli gizi atau enggak ke pasienkes terdekat gitu, biar kita tahu nih dari situ anak kita tuh kategorinya status gizinya baik atau tidak gitu. Pesannya gitu aja sih. Lebih banyak periksakan dan ingin tahu gitu. Jadi nanti kedepannya bakal membantu menangani masalah ini gitu. Amin. Oke. Artinya kalau pengecekannya dini, penanganannya juga cepat. Oke, dan juga bisa diperbaiki. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Regita Hizriatul Adianti SGZ yang sudah bersama kita di pagi hari ini. Semoga nanti lain kesempatan kita bisa sambung lagi Mbak Gita, dan sukses selalu. Kita doakan juga
khususnya di Kota Serang ya. Iya. Ini untuk angka stuntingnya bisa menurun, kemudian juga ini menjadi kerja-kerja keras bagi para ahli gizi, para perawat, bidan, dokter dan lain sebagainya. Dan juga ini harus didukung oleh pemerintah dan juga masyarakat untuk sama-sama menuntaskan angka stunting di Provinsi Banten, khususnya di Kota Serang. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Besok nanti kita akan hadir kembali tentunya dalam bincang hari ini di jam yang sama dan juga dengan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata, saya Delin Tawengi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.